Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, pada tahun 2013, Gembala kita Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22 sampai 37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya, di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia, di Lukas 21 ayat 25-38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah, Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional.
Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Saudara, pagi hari ini saya rindu membacakan kembali satu ayat firman Tuhan, saudara. Oleh kenapa saudara, mengawali tahun ini banyak prediksi tentang tahun ini bahwa tahun ini adalah tahun di mana akan mengalami resesi ekonomi dunia. Betul saudara? Dan dalam perenungan saya kepada Tuhan, Tuhan memberikan firman Tuhan. Di dalam Mazmur 28 ayat 7 dan 8 berbunyi demikian. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Dan Tuhan menaruh satu pujian untuk saya tulis saudara. Dan pagi hari ini kita akan menaikkan pujian ini sebagai pujian kekuatan bagi kita semua. Ini adalah pujian dari Tuhan saudara, bahwa apapun yang terjadi, apapun yang akan kita jalani di tahun-tahun yang sulit ini, kalau Dia ada bersama dekat dengan kita, Dia kekuatan kita, maka kemenangan pasti kita raih. Yang setuju katakan amin. Yes, we worship you God. Oh, oh, oh. Kaulah kekuatanku Tuhan, tiada yang lain. Kau penghiburanku, Kaulah kekuatanku Bapa, hanya Engkau Yesus
yang selalu sertaku. Kaulah kekuatanku Tuhan, tiada yang lain. Kau perlindunganku, Kaulah kekuatanku Bapa, hanya Engkau Yesus penolong hidupku. Ku percaya perlindungan-Mu ada atasku, senantiasa Kau nyatakan di hidupku. Ku percaya kemenangan itu jadi bagianku, karena Kau sertaku. Sebab Engkaulah gunung, batu, dan perisai di hidup kami ya Tuhan. Padamu kami percaya. Mari sama-sama katakan, Kaulah kekuatan, Kaulah kekuatanku Tuhan, tiada yang lain. Kau penghiburanku, oh Kaulah kekuatanku Bapa, hanya Engkau Yesus yang selalu sertaku. Sekali lagi katakan, Kaulah, Kaulah kekuatanku Tuhan, tiada yang lain. Kau perlindunganku, perlindunganku. Kaulah, Kaulah kekuatanku Tuhan. Amin. Engkau Yesus penolong hidup. Ku percaya perlindungan-Mu ada atasku, senantiasa Kau nyatakan di hidupku. Ku percaya kemenangan itu jadi bagianku, karena Kau sertaku. Haleluya. Kaulah kekuatan dan gunung batu bagi kami semua. Mari para wanita katakan, Kaulah kekuatanku, Kaulah tiada yang lain. Amin. Oh, hanya Engkau Yesus. Gantian seluruh pria katakan, Kaulah, Kaulah kekuatanku Tuhan, tiada yang lain. Kau perlindungan, Kau perlindunganku. Kaulah kekuatanku Bapa, hanya Engkau Yesus penolong hidup. Ku percaya perlindungan-Mu ada atasku, senantiasa Kau nyatakan di hidupku. Ku percaya kemenangan itu jadi bagianku, karena Kau ku percaya. Oh, amin. Perlindungan-Mu ada atasku, senantiasa Kau nyatakan di hidupku. Ku percaya kemenangan itu jadi bagianku, karena Kau ku percaya. Mari sambil bangkit berdiri, angkat pujian-Mu. Mari sembah Tuhan. Amin.
di hidupku. Ku percaya kemenangan itu jadi bagianku. Karena sambil angkat tanganmu katakan ku percaya. Amin. Yes Lord. Senantiasa kau nyatakan di hidupku. Ku percaya kemenangan itu jadi bagianku. Karena kau sertaku. Mari sembah. Oh, kami sembah Engkau Allah perlindungan kami. Kau gunung batuku. Yes, we worship you God. We worship you Lord. Kami percaya kepadamu. Kau Allah kekuatanku. Gunung batuku yang tak tergoyahkan. Oh, syaralabaralabaralabaralabo. Hirabayase. Terus sembah dia. Terus sembah dia. Mari bebaskan rohmu. Sembah dia di dalam roh. Irabaya syakaralabalabalabalabasande. Hidabaya shando. Yes, umatmu tidak pernah meragukan kuasamu. Lakukan kehendakmu. Nyatakan pertolonganmu. Nyatakan mujizatmu. Nyatakan kemenangan menjadi bahagian setiap umatmu yang menyembah Engkau. Syaralab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 a. Percaya perlindunganmu ada atasku. Senantiasa kau nyatakan di hidupku. Ku percaya kemenangan itu jadi bagianku. Karena ku percaya. Tinggi katakan kami percaya kemenangan-Mu Tuhan. Karena Kau sertaku jadi bagianku. Karena Kau sertaku jadi bagianku. Sebab Yesus sertaku. Yesus, kami menang karena Yesus, kami sembuh karena Yesus. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Dia. Siang ini umatmu menyuci namamu, umatmu menyembah Engkau. Ku puji haleluya, haleluya. Syukur hanya bagimu. Haleluya, haleluya bagimu. Puji haleluya,
Kalau Engkau ada dekat kami, Engkau perlindungan dan kota benteng bagi kami. Tidak ada yang perlu kami takut, karena kemenangan Kau janjikan, kemenangan Kau beri bagi orang yang berpengharapan kepada Yesus. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai. Terima dengan iman kemenangan dari Tuhan. Terima dengan iman mujizat kesembuhan dari Tuhan. Haleluya. Yang setuju dengan saya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Sebab besar, tinggi, agung dan mulia nama Tuhan kita. Haleluya. Yeah. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Katakan aman, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah, ya Allah bagi kita, di pihak kita. Pujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yang telah menunjukkan kasih-Nya pada. Katakan menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Haleluya. Yeah. Mari siap-siap seluruh wanita, katakan besarlah. Mari para wanita sorakkan kemenangan bagi Allah kita. Sekarang gantian, ayo para pria, mana suaranya yang keras, katakan berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Pujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Katakan, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Terpuji, pujilah. Amin. Terbukti dong, Dia telah menunjukkan pada sama-sama akan menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpuji. Yesus Allah berkuasa. Sekali lagi katakan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Berkuasa. Sama-sama angkat tangan kanan, katakan berkuasa. Sorakan haleluya. Sebab itu sekarang beritus kiri kanan, engkau harus bangkit jadi pemenang, jadi kuat di dalam kekuatan kuasanya. Yes, mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan.
Berikan tepuk tangan bagi Dia. Dengarlah hai umat, dengarlah hai umat-Nya, dengar firman-Nya, janjinya bagi kita yang dikasihinya. Katakan, terang Allah tak datang terbit atasmu. Ayo bangkit, bangkitlah hai umat-Nya, jadi pemenang. Jadilah kuat oleh Tuhan kuasa-Nya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh Tuhan kuasa-Nya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Dengarlah hai umat-Nya, dengar firman-Nya. Katakan, janjinya bagi kita yang dikasihinya. Terang Allah terbit atasmu. Ayo bangkit hai umat-Nya, jadi pemenang. Kepalkan tanganmu seperti ini, dua tangan. Kuasa-Nya jadilah kuat, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuasa-Nya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Sorakan, haleluya, haleluya. Mana orang-orang yang kuat kepal kedua tangannya seperti ini? Katakan yes. Sekarang kita ganti kata kuat dengan kata pemenang. Yang setuju lu katakan, jadi pemenang oleh kuasa-Nya. Jadi pemenang di dalam Yesus Tuhan. Sekali lagi, jadi pemenang oleh kuasa-Nya. Jadi pemenang di dalam Yesus Tuhan. Jadi pemenang oleh kuasa-Nya. Jadi pemenang di dalam Yesus Tuhan. Jadi pemenang di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Katakan lagi sekali kiri kanan, engkau adalah lebih dari pemenang. Engkau lebih dari pemenang. Amin. Mana para pemenang, lambaikan tangannya. Katakan amin. Katakan haleluya. Sorakan. Yes. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bersyukur untuk hari ini kita boleh sama-sama kembali untuk dengar firman Tuhan. Mari siapkan hati kita dan siapkan juga Alkitabnya, supaya hari ini kita semua akan diberkati oleh firman dan kekuatan dari firman itu akan memulihkan Anda dan saya. Puji Tuhan. Kita berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami akan diberkati hari ini dengan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, baik yang online maupun onsite.
Tuhan berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Campur tanganlah sehingga apa yang kami dengar lewat firman Tuhan, kami semua boleh ngerti, nangkap, dan hidup di dalamnya. Jadikan tanah hati kami tanah yang subur buat firman Tuhan, untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan nanti buahnya akan 30, 60, bahkan 100 kali lipat untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pimpin langkah kami terus untuk bangkit dan jadi pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, kita terus berjalan sepanjang tahun 2023. Dan tahun ini kita punya tema. Yuk katakan sama-sama dengan saya yuk. Tahun 2023, tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Sekali lagi ya, tahun 2023, tahun untuk bangkit, jadi pemenang. Sekali lagi, tahun 2023, tahun untuk bangkit, jadi pemenang. Oh, yang percaya beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, nah masalahnya gini, bangkit atau nggak bangkit itu keputusan. Keadaan boleh jelek, tapi kalau orangnya bangkit, maka dia akan bangkit. Keadaan boleh baik, tapi kalau orangnya tidak mau bangkit, maka tidak akan terjadi kebangkitan. Jadi kita yang harus memutuskan masalah keadaannya tidak cocok untuk bangkit atau tidak bangkit, atau situasinya tidak cocok, tidak mood, emosinya tidak cocok, tidak fit, sudah dikasih Tuhan. Itu nomor 2. Selama Anda mau dan berdoa kepada Tuhan, ketemu Tuhan. Sekali lagi ketemu Tuhan. Maka Allah yang jadi sumber damai sejahtera, sumber segala kekuatan, akan memampukan Anda dan saya untuk bisa bangkit dan jadi pemenang. Yang setuju sama saya katakan amin. Saudara dikasihi Tuhan, nah inilah sebabnya saudara dikasihi Tuhan, kita semua mesti punya pemahaman dan hubungan dengan Tuhan day by day. Tiap waktu, tiap saat kita semua harus terus dekat dengan Tuhan. Gak boleh jauh dari Tuhan. Terus merapat pada Tuhan. Kalau tidak maka Anda dan saya akan lihat hidup kita tiba-tiba kehilangan kemampuan untuk bangkit. Nah, penting sekali untuk kita ngerti. Dan kunci dari kebangkitan itu, keputusan itu adalah ketemu Tuhan. Hari ini kita ada di masa-masa di mana dari sejak masa Paskah, Yesus mati di hari Jumat Agung dan kemudian bangkit di hari Paskah, dan sampai dengan nanti ada hari kenaikan, sudah dikasih Tuhan. Nah, dalam masa-masa perayaan ini, kalau kita ingat 2000 tahun yang lalu, ini adalah momen-momen di mana Tuhan Yesus menampakkan diri berulang-ulang kepada para muridnya. Kenapa Tuhan Yesus perlu menampakkan diri kepada para muridnya? Karena para muridnya itu kehilangan figur Tuhan pada waktu Yesus mati. Mereka kehilangan kepercayaannya. Mereka masih berpikir Tuhan Yesus belum bangkit. Dan itu sebabnya dia perlu menampakkan diri berulang-ulang kepada banyak orang sampai mereka yakin banget, percaya bahwa kebangkitan itu sudah terjadi. Saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi kemenangan sudah disediakan di kayu salib. Waktu kita semua percaya pada korban di kayu salib. Kemenangan sudah diberikan pada waktu Yesus bangkit mengalahkan maut. Tapi masih ada satu step lagi. Karena semuanya tidak otomatis terjadi. Yesus perlu ketemu kepada semua murid-muridnya. Sekali lagi, Yesus perlu ketemu dengan semua murid-muridnya. Supaya para muridnya ini bisa respon kepada apa yang terjadi di Jumat Agung, bisa respon terhadap apa yang terjadi di hari Paskah. Dan nanti mereka bisa memutuskan untuk bangkit. Selama itu tidak terjadi, maka apa yang sudah Yesus lakukan belum bisa diresponi. Sudah dikasih Tuhan. Karena orang-orang ini sedang galau, gundah. Ada yang kehilangan kepercayaan, ada yang undur mungkin. Mereka semua tidak kehilangan loyalitas pada Tuhan Yesus. Mereka tetap sayang Tuhan Yesus. Tapi mereka kehilangan kemampuan untuk mengerti apa yang jadi rencana Tuhan. Dan oleh karena itu mereka perlu dipulihkan. Perlu ketemu Tuhan.
Hari ini saya mau sampaikan kepada Anda dan saya, kita semua sama-sama perlu ketemu Tuhan. Amin. Ketemu Tuhan dalam hadirat-Nya. Ketemu Tuhan lewat firman-Nya. Ketemu Tuhan lewat perjumpaan waktu kita lagi berdoa, dapat penglihatan kah? Atau kita sedang menyembah Tuhan, kita ketemu Tuhan. Kita perlu sering-sering ketemu Tuhan. Supaya Tuhan memulihkan kita. Dan Tuhan membuka mata rohani kita. Dan nanti kita bisa ambil keputusan yang tepat. Setiap kali ada tantangan, setiap kali ada pergumulan, kita bukan jadi orang yang kalah dan menyerah, tetapi kita menjadi orang yang ambil keputusan untuk bangkit dan jadi pemenang. Yang setuju sama saya katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Saudara ini kasih Tuhan, ya perlu untuk ngerti ketemu Tuhan. Karena pada waktu mereka para murid itu semuanya melihat Yesus berdarah-darah di kayu salib, mereka cuma ngerti Yesus mati. Mereka nggak ngerti Yesus menang. Dan perlu pemulihan. Banyak orang Kristen hari ini tahu Yesus bangkit dari kematian hari Paskah. Tahu, tapi nggak ngerti. Tapi nggak ngerti. Karena kalau mereka ngerti, hidup mereka pasti berubah. Banyak orang Kristen cuma tahu tapi nggak ngerti. Saudara kasih Tuhan, perlu ketemu Tuhan. Supaya kita bisa bertobat dari ketidakpercayaan. Bertobat dari ketidakmengertian. Saya jadi ingat khotbah Tuhan Yesus pertama kali. Saudara tahu khotbah Tuhan Yesus pertama kali? Pada waktu dia mulai pelayanan, pertama kali khotbahnya apa? Supaya cepat saya langsung kasih tahu ya. Saudara kasih Tuhan, khotbah Yesus yang pertama bukan soal yang aneh-aneh, bukan soal kesembuhan, bukan soal ngusir setan. Khotbah Yesus yang pertama bukan soal karakter, bukan. Khotbah Yesus yang pertama adalah bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah. Dan waktu kita periksa Alkitab, ternyata ini bukan hanya Yesus yang pertama kali mengkhotbahkannya. Yohanes Pembaptis, khotbah pertamanya juga bertobatlah. Saudara dikasih Tuhan, kalau Yesus saja memandang pertobatan sebagai pesan yang penting, yang harus disampaikan kepada dunia, apalagi gereja. Gereja juga harus belajar untuk mengerti bahwa salah satu pesan utama yang penting, yang sangat penting, yang semua orang Kristen harus pegang adalah bertobat. Tanpa pertobatan, Anda dan saya tidak bisa lihat perubahan. Tanpa pertobatan, Anda dan saya tidak bisa lihat kemajuan. Pertobatan membuka pintu untuk koreksi. Dan karena pertobatan membuka pintu untuk koreksi, maka pertobatan membuka pintu untuk perubahan. Dan karena pertobatan membuka pintu untuk perubahan, pertobatan memberi kesempatan buat kemajuan. Saudara dikasih Tuhan, kerajaan Allah sudah dekat. Maksudnya cepat bertobat. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama gak percaya. Jangan lama-lama ragu. Jangan lama-lama gak paham. Jangan lama-lama gak ngerti. Cepat ngerti, cepat percaya, cepat solid lagi, cepat teguh lagi. Banyak orang Kristen goyah 2,5 tahun dengan pandemi. Mungkin keluarganya ada yang meninggal. Mungkin orang yang dia sayang meninggal. Mungkin tokonya tutup gara-gara pandemi. Mungkin usahanya bangkrut karena pandemi. Mungkin banyak hal terjadi yang tidak enak. Hari ini mungkin dia masih ke gereja. Hari ini mungkin dia masih berdoa. Tapi semuanya tanpa percaya. Semuanya dilakukan tanpa mengerti. Semuanya dilakukan sebagai rutinitas saja. Hari ini Tuhan mau kita ketemu Tuhan. Ayo ketemu Tuhan. Biar ngerti dia tetap pegang kendali. Biar ngerti semuanya sudah tetap dalam ketetapan Tuhan. Biar ngerti bahwa hidup kita ini tetap ada rencana Tuhan yang baik yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup Anda dan saya. Yang setuju sama saya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan.
Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi katakan, kini aku percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, Yesus menampakkan diri supaya semua yang ragu bertobat, supaya yang gak mengerti bertobat, supaya yang gak paham bertobat. Karena pertobatan itu akan mengubah hidup mereka semua. Kalau enggak, mereka akan terus tinggal di dalam kegalauan mereka. Padahal salib sudah tersedia, kemenangan atas maut sudah tersedia, Jumat Agung sudah tersedia, kemenangan Paskah juga sudah tersedia. Jadi para murid itu pun perlu ketemu Tuhan supaya mereka bisa bangkit. Hari ini kita semua harus ketemu sama Tuhan. Katakan amin. Kalau di Lukas 24 dan 23 dan 24 Anda periksa, maka itu kejadian-kejadian di mana dicatat oleh Lukas. Bagaimana para murid itu ketemu sama Tuhan. Ya. Kalau di 1 Korintus 15 dikatakan Yesus berulang-ulang itu ketemu sama para murid. Sekitar 500 orang semuanya ketemu sama Tuhan Yesus satu-satu. Cuma yang dicatat itu tidak banyak ya. Yang dicatat itu lebih detail di Lukas. Ya. Di Lukas itu di Lukas 23 dan Lukas 24. Nah, saya hari ini cuma mau menyinggung tentang 3 kelompok murid Yesus yang ketemu sama Tuhan dan melihat, mau bawa kepada kita semua untuk lihat betapa perubahan yang mereka alami, perjumpaan yang mereka alami dengan Tuhan itu mengubah mereka. Mengubah mereka. Cepat saja, langsung saja. Lukas 24 ayat 4. Ya, Lukas 24 ayat 4. Yaitu para wanita yang pagi-pagi benar mereka datang pada hari di mana Yesus telah dikuburkan. Ya. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur dan setelah itu masuk dan mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ayat keempat berkata begini. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba 2 orang berdiri dekat mereka dan memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Dalam Injil yang lain dikatakan bahwa ini malaikat. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Ada Injil yang mencatat bahwa Yesus ucapkan ini 3 kali, ada yang mencatat 4 kali. Lalu kemudian ayat 8 berkata gini, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu.
Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala atau Maria Magdalena, dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong. Mereka nggak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Tapi para wanita ini percaya, saudara. Percaya. Ada kata kunci yang jelas di sana. Mereka termangu-mangu melihat semua kejadian. Mereka nggak ngerti. Mereka sayang Yesus jelas. Ya, para murid yang lain nggak tahu di mana, tapi pagi-pagi itu para wanita ini datang pertama kali ke makam. Jelas mereka menjadikan Yesus prioritas. Mereka sayang sama Yesus. Banyak nggak orang Kristen yang sayang sama Tuhan? Sayang banyak. Tetapi apakah mereka ngerti? Ketika mereka berjumpa dengan kenyataan dengan kali ini para malaikat ya, mereka dijelaskan dan mereka ngerti, sudah dikasih Tuhan. Injil Yohanes menyatakan bahwa para wanita ini ketemu langsung sama Yesus. Injil yang lain mengatakan ketemunya sama malaikat. Saya menyimpulkan saja bahwa ini rencana Tuhan untuk menampakkan diri, entah lewat malaikat atau entah langsung lewat Yesus. Tetapi intinya adalah para wanita ini dibuat jadi percaya, dibuat jadi mengerti bahwa rencana Tuhan pasti terjadi. Katakan amin. Kenapa banyak orang Kristen sudah tahu firman Tuhan, sudah tahu janji Tuhan, tetapi dia lemah, galau, bingung, takut karena tidak ngerti bahwa rencana Tuhan pasti jadi. Kalau engkau ngerti bahwa rencana Tuhan, apapun masalahmu, lihat rencana Tuhan di sana. Karena rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Rencana Tuhan pasti terjadi. Katakan amin. Rencana Tuhan pasti terjadi. Ya. Saudara kasih Tuhan, rencana Tuhan itu pasti terjadi. Para wanita ini akhirnya nangkep. Oh, Yesus bangkit seperti yang dikatakannya. Yesus bangkit, Yesus menggenapinya dengan kematian, dengan penebusan di Jumat Agung. Yesus menggenapi apa yang dia katakan dengan kemenangan di hari Paskah. Oh, semua yang dijanjikan dan difirmankan terjadi. Sebelum mengerti tentang apa makna di baliknya, yang paling penting adalah kita ngerti bahwa semua rencana Tuhan pasti terjadi. Tidak ada yang gagal. Bahkan ketika manusia berpikir Yesus gagal di kayu salib karena dia kalah, dia mati, sebenarnya di hadapan Bapa dia menang. Itulah sebabnya di kayu salib Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Tetelestai. Sudah selesai. Apanya yang selesai? Misinya Tuhan selesai. Rencana Tuhan selesai. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau hari ini kita ragu dengan rencana Tuhan, kalau hari ini kita bingung dengan rencana Tuhan, ayo bertobat. Bertobat tidak hanya soal karena engkau bikin dosa lalu engkau bertobat. Bertobat bukan hanya soal karena engkau menyakiti orang lain lalu engkau harus bertobat. Tapi hari ini kita juga mesti ngerti bahwa bertobat itu perlu karena kita sempat ragu. Sempat ragu. Iman teman baiknya mujizat. Kalau kita mau dapat jawaban doa, dapat mujizat, harus ada iman di sana. Kitab Mazmur berkata ketika Tuhan turun ke bumi, akankah dia temukan iman di sana? Kalau kita ragu, kalau kita khawatir, kalau kita takut, kalau kita gak percaya rencana Tuhan jadi, atau kita gak ngerti rencana Tuhan pasti terjadi, gimana kita bisa lihat mujizat terjadi? Gimana kita bisa bangkit dan jadi pemenang? Apa janji Tuhan buat keluargamu? Percaya itu pasti terjadi. Apa janji Tuhan buat keuanganmu? Percaya itu juga pasti terjadi. Apa janji Tuhan buat kesehatanmu? Percaya itu juga pasti terjadi. Semua rencana Tuhan gak ada yang gagal. Pasti terjadi. Haleluya, puji Tuhan. Yang setuju sama saya katakan amin.
Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Yang kedua, Tuhan menampakkan diri kepada dua orang murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Lukas 24 tetap, saudara. Tetapi di ayat ke-13 terus ada cerita tentang dua murid ini. Mereka berjalan sambil ngobrol soal kejadian penyaliban Yesus dan kematiannya. Mereka menuju kampung mereka yang bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ya, 7 mil itu nggak jauh sebenarnya, cuma 8 atau 10 kilo, saudara. Ya, 8 atau 10 kilometer. 10 kilometer jalan kaki, saudara, dikasih Tuhan, itu nggak jauh. Ya, nggak jauh. Jalan 2 jam atau jalan 3 jam mungkin bisa. Ya, tapi ini mereka berjalan hampir seharian. Karena mereka sibuk dengan kekhawatiran mereka, sibuk dengan ketakutan mereka, kegalauan mereka. Nah, tiba-tiba Tuhan Yesus datang di sana, tapi mereka tidak mampu melihat bahwa itu Yesus. Dan kemudian Yesus bertanya, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Itu ayat ke-17 ya. Dan seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Ya, diceritainlah tentang Tuhan Yesus. Tapi saya mau garis bawahi ayat 21, keterangan dari Kleopas. Ini masalahnya, kenapa mereka bimbang, kenapa mereka galau. Setelah mereka cerita tentang Yesus yang disalibkan oleh para imam, ayat 21 Kleopas cerita begini. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tapi dia tidak mereka lihat, tetapi Yesus tidak mereka lihat. Jadi kenapa mereka galau? Kenapa mereka lambat untuk ngerti? Ini nanti ditegur sama Tuhan. Ayat 25 nih. Tuhan Yesus tegur mereka. Padahal Tuhan Yesus belum menunjukin diri bahwa dia Tuhan Yesus gitu ya. Ayat 25 dibilang begini. Lalu ia berkata kepada mereka. Hai kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Yesus. Tentang dia dalam seluruh kitab suci. Dan seterusnya. Kenapa mereka lamban? Mereka punya pemahaman beda. Mereka punya pengharapan yang lain, ya. Mereka punya agenda yang lain. Ketika Yesus ingin membebaskan orang Israel dari dosa dan membawa Israel kembali kepada Bapa, mereka ingin Yesus membebaskan Israel dari Romawi dan mendirikan kembali kerajaan Daud. Bukan kepada Bapa. Agenda mereka lain, makanya mereka lambat ngertinya. Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa banyak orang Kristen
susah untuk bangkit. Karena mereka punya pengharapan sendiri. Karena mereka punya pemahaman sendiri, pengharapan sendiri yang tidak sesuai dengan agenda Tuhan. Nomor satu, yuk kita mesti mengerti apa agenda Tuhan. Nomor dua, yuk belajar setuju dengan agenda Tuhan. Kenapa? Karena Dia Tuhan. Rencana Tuhan jauh di atas rencana kita. Rancangan Tuhan jauh di atas rancangan kita. Kepercayaan kita bukan cuma soal perasaan percaya. Kepercayaan kita adalah kita harus belajar setuju dengan rencana Tuhan. Dan percaya rencana itu terbaik buat Anda dan saya. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan, 2 murid di Emmaus. Perjalanan ke Emmaus ini punya agenda sendiri. Makanya mereka lamban percaya. Hari itu Tuhan Yesus datang. Dan kemudian jelasin semuanya. Jelasin semuanya. Sehingga mereka mulai paham, ngerti gitu ya, apa yang jadi agenda Tuhan. Agenda mereka selama ini salah. Ya, waktu Yesus kasih makan orang banyak, yang mereka pikir bukan roti sorga, bukan makanan rohani, bukan Tuhan yang menyayangi umatnya, yang take care kepada umatnya. Tetapi yang mereka pikirkan adalah seorang raja yang punya kuasa memberi makan kepada rakyatnya. Jadi cara pandang, satu kejadian tapi dipahami dengan cara yang berbeda. Saudara dikasih Tuhan, pemahaman mereka harus dirubah dulu. Kenapa bertobat itu penting? Waktu Tuhan Yesus datang ketemu sama mereka, mereka harus bertobat. Kenapa bertobat itu penting? Bertobat itu membuat mereka mengoreksi pemahaman mereka. Kalau yang tadi mengoreksi ya keraguan, ketidakpercayaan mereka, tadi yang para wanita. Tetapi kalau yang kedua, mengoreksi agenda mereka, cara pikir. Kita bertanya-tanya, kenapa tokoku tutup gara-gara pandemi? Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa orang tuaku atau keluargaku meninggal karena COVID? Kenapa yang lain gak apa-apa tuh? Sama-sama berdoa. Tapi kenapa berbeda? Ada apa? Apa rencana Tuhan? Apa agenda Tuhan sebenarnya? Oh, masih bagus kalau masih nanya gitu. Tapi banyak yang, atau ada yang mulai meragukan Tuhan. Malah mulai nggak mau serius dengan Tuhan. Akhirnya begitu sudah mulai ibadah onsite, mereka lebih memilih ibadah online. Kenapa? Kayak, aduh kemarin sungguh-sungguh kayak nggak ada dampaknya gitu ya. Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya mesti kasih tahu kepada Anda dan saya, bertobat. Tuhan mau kita belajar mempercayakan diri, pisteuo. Kata iman itu bukan percaya sebenarnya, mempercayakan diri kepada rencana Tuhan. Trust God more, lean on Him, bersandar bahwa apa yang jadi rencana Tuhan the best, terbaik. Dia tahu, jalanlah dengan itu. 2 murid di Emmaus ini percaya, akhirnya ngerti, saudara dikasih Tuhan. Dan waktu mereka paham, waktu Yesus menampakkan diri, membuka mata mereka, dan akhirnya mereka hatinya tidak lamban lagi untuk percaya. Langsung mereka ngerti, wah ini harus dikasih tahu segera ke para murid, saudara dikasih Tuhan. Berjam-jam sampai sore mereka baru sampai di Emmaus. Waktu mereka balik lagi sore hari itu ke Yerusalem, malam itu langsung sampai dengan cepat sekali. Kenapa? Karena mereka tidak ragu lagi. Tidak ragu lagi. Tahun ini tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Ya betul, pandemi memang pernah terjadi. Betul, banyak hal pernah terjadi di belakang kita. Itu betul, jangan dibilang tidak terjadi. Itu memang terjadi. Tetapi hari ini tetap kita mesti ngerti, Tuhan tetap Tuhan. Janjinya tetap janji Tuhan. Amin saudara. Dan itu yang akan kita pegang menjalani 2023. Bangkit dan jadi pemenang. Karena kita semua lebih dari pemenang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Sudah dikasih Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, yang kita juga mau lihat ayat 36. Yesus menampakkan diri kemudian, ya, karena para
murid yang dari Emmaus tuh berlari dan kemudian ketemu sama murid-murid yang lain di ruangan. Mereka sedang kumpul, mereka sedang bercakap-cakap dengan apa yang sudah baru saja mereka sampaikan tadi pagi atau pagi-pagi disampaikan oleh para wanita. Yesus bangkit. Dari orang murid-murid yang dari Emmaus nyampaikan lagi berita Yesus bangkit. Ya. Nah, para murid yang lagi kumpul di Yerusalem, gitu, mereka sedang mempercakapkannya tapi belum percaya juga. Dan itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, Yesus menampakkan diri tiba-tiba di tengah-tengah mereka, ayat 36. Dan waktu Yesus datang di sana, Yesus berkata-kata. Jadi ini bukan cuma ceritanya atau katanya Tuhan bangkit. No, mereka benar-benar ketemu Tuhan, bahwa Tuhan bangkit. Mereka terkejut karena Tuhan berkata, damai sejahtera bagi kamu, shalom. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu, akan tapi Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Para kekasih Tuhan, Anda dan saya ditetapkan jadi pemenang. Jangan ragu. Jangan ragu lagi. Gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Roma 8 menjanjikannya. Paulus ngerti tentang hal ini, makanya dia berani nulis di Roma 8. Apalagi yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ya. Kalau Yesus saja anaknya sudah diutus untuk mati dan tebus Anda dan saya dan membawa kemenangan di hari Paskah. Semua yang kita perlukan pasti harusnya sudah ada di depan mata. Tinggal kita jalan bersama dengan Dia dan jangan keluar dari kehendak Tuhan. Yesus berkata kepada para murid waktu mereka ketemu sama Tuhan Yesus, lihat tanganku dan kakiku. Ini aku, raba aku, lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulang seperti yang kamu lihat ada padaku. Wow. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Dia berusaha membuktikan bahwa dia benar-benar hidup. Dan setelah itu dia menerangkan semuanya. Ayat 45 Tuhan Yesus, ayat 45 Lukas 24 ayat 45 ditulis begini, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kenapa mereka ragu? Belum kebuka. Harus terbuka. Pikiran mereka terbuka bahwa bukan agenda mereka. Pikiran mereka harus terbuka bahwa rencana Tuhan pasti jadi. Pikiran mereka harus terbuka bahwa Tuhan benar-benar punya otoritas untuk datang selamatkan umatnya dan memberkati dan menjadikan jadi pemenang. Hari ini Tuhan mau kita semua bertobat dari keraguan, bertobat dari ketidakmengertian, bertobat dari ketidakpercayaan. Yuk percaya. Karena tahun 2023 ditetapkan untuk jadi tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Haleluya. Mujizat masih ada dan percayalah. Amin saudara. Haleluya. Saudara, puji Tuhan. Yuk kita naikkan lagu yang tadi ya, dari awal ya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu, kuasamu. Dasarku berharap, kini aku
serah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi, kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari sembah Tuhan. Kina maya radia bataka maya sandaradia maya sandaradia baya sadaba. Haleluya, haleluya, haleluya. Hikaradia baya sandaradia baya sandarara baya sa. Haleluya. Oh, syada bara 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 kabara bara baya sadaba. Rencana-Mu ya dan amin. Rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang membawa pada hari depan yang penuh pengharapan. Karena Engkau hidup ya Tuhan, maka ada hari esok. Karena Engkau hidup ya Tuhan, maka ada harapan untuk pemulihan. Karena semua janji-Mu pasti digenapi. Kami punya Tuhan yang akan menepati apa yang dijanjikan, akan menepati apa yang difirmankan. Tuhan kami hidup. Tuhan Yesus sudah menang atas maut. Tuhan Yesus sudah mati bagi kami dan bangkit bagi kami. Tuhan, pimpin langkah kami jadi umat-umat-Mu, orang-orang kesayangan-Mu, yang bukan cuma tahu apa yang sudah Engkau lakukan, tapi mengerti dan paham dan percaya, tidak ragu. Kami belajar untuk percaya dan setuju dengan rancangan-Mu, karena rancangan-Mu yang the best, yang terbaik buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu lebih lagi, berkati semuanya, biar kami benar-benar bangkit dan jadi pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara dikasih Tuhan, perjamuan kudus hanya untuk orang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian di dalamnya. Mari siapkan anggur dan rotinya, dan kita semua mau lakukan dengan benar. Dan oleh karena itu, yuk kita sama-sama berdoa. Kalau masih ada keraguan, kekhawatiran, ketakutan, minta ampun sama Tuhan. Dan hari ini serahin semuanya sama Tuhan. Semua yang gak sempurna tadi, minta Tuhan ganti dengan yang sempurna. Iman yang sempurna, iman yang kuat, kepercayaan, keteguhan. Allah masih bekerja dalam hidup Anda dan saya. Dia gak pernah nyerah. Amin. Yuk sama-sama berdoa. Urabaya sikaradia bataka narabara bataka baya sikarada bataka barala barala baya sada barala barala. Kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Oleh karena itu ya Tuhan, mari pulihkan kami semua. Kalau ada salah, ada dosa, ingatkanlah, biar Roh Kudus bicara kepada kami semua. Kami akan dengar dan bereskan, dan kami semua pasti diberkati. Mari saudara ambil waktu sebentar dengan Tuhan. Ora maya sada barala barala baya sikara dia bataka rada barala barala baya si. Jesus, 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 Jesus. Ora baraka bara bara bara. Ora baya radia bataka baya sikara rada barala ba. Ora baya radia mataka rada barala 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 ba.
Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh ya Tuhan, ya Tuhan. Orabaya sadabarala barala 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 barala. Orabaya radia bataka barala barala barala. Ampuni kami untuk segala kesalahan kami. Kami juga mengampuni semua yang menyakiti kami. Biar hari ini kami dipulihkan. Seperti janjimu di 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kami akui dan bereskan, maka Tuhan Engkau Allah setia dan adil. Engkau mengampuni kami, bahkan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Orabaya sikararaba. Yuk kita ambil rotinya. Haleluya. Orabaya sikararaba. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, kita angkat roti di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Sesuai yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan inilah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, jadi peringatan akan aku. Sesuai yang kasih Tuhan, bukan cawan atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Ora baya sikanania mata karara barala 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 baya sandara la barala 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 baya sandara la barala barala ba. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari angkat syukur, bilang terima kasih sama Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Ora baya sana maya rana barala baya sando. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ora baya sadara barala barala baya sakara barala. Terima kasih Bapa, terima kasih, bersyukur buat semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Oh Rabaya Sandara, mari angkat tangan sama-sama. Curahkan berkat-Mu Tuhan untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Mari sembuhkan yang sakit Tuhan Yesus. Pulihkan keluarga demi keluarga. Pulihkan keuangan, pulihkan pekerjaan mereka semua. Roh, jiwa dan tubuh mereka khususnya pulihkan ya Tuhan. Buat semuanya mengerti akan rencana Tuhan. Tidak ragu. Pulihkan iman mereka, kepercayaan mereka Tuhan Yesus. Untuk mereka semua boleh kuat berpegang pada janji Tuhan. Dan mereka akan lihat apa yang Kau firmankan buat hidup mereka terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Bukan karena kebaikan mereka, tapi karena Engkau Allah yang sanggup melakukan lebih besar daripada apa yang kami doakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat puja-puji kami hanya jadi milik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan.
Kita akan terima doa berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari angkat hati sama-sama. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Tuhan mengutus engkau jadi garam dan terang dimanapun engkau berada. Firman Tuhan dan janjinya akan jadi kekuatan buatmu. Pegang itu dan melangkah dalam seluruh langkah hidupmu untuk mengambil keputusan dan untuk bangkit dan jadi pemenang. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia setia dari Tuhan Yesus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, Rayon kita yaitu Rayon 1G sudah memiliki mobile apps atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GB Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G. Di dalam aplikasi GBI Rayon 1G, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat. Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi rayon kita, perjalanan rayon kita dari awal sampai terbentuknya Rayon 1G, struktur dan cabang-cabang rayon kita yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado. Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G. Dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang, dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di-setup atau di-schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk GBI Rayon 1G. Tuhan Yesus memberkati.